بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في Recording in السماء progress. أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن yansurukum pakai sod ya ayah bunda. Dan bahasa Arab tuh nyebut huruf S aja banyak bunda. Ayah beda-beda. Salah nyebut hurufnya, salah artinya. Nyebut yang surukum pakai sod. Kalau pakai shin aja artinya udah lain. Yang surukum itu menolong kalian. Yang surukum pakai shin titik tiga artinya membangkitkan kalian. Jadi latihan ayah bunda. Kalau latihannya bagaimana cara nyebut yang benar. Nah, jadi dulu waktu di pesantren diajarin cara nyebut huruf yang benar. Misalnya sod. Nah, ya bunda dengerin. Mau direkam boleh nih. Cara nyebut huruf sod yang benar. Sosi subas susani sosna minal musni masisan sani so. Sangat. Sekarang shin titik tiga nih. Shin titik tiga. Syashi syubash syushan. Bukan syuson. Kalau syuson salah. Syushan shani shashna minal mushni mashishan shani syah. Ribet apa kagak tuh? Bunda? Sekarang tak, temannya tak, tak. Jadi kalau udah belajar makhraj, namanya makhraj huruf, saya itu masih bisa dengar tuh. Yang syurukum, bacanya jadi kayak shin titik tiga, padahal pakai short. Yang sekarang tak, tak kecil. Thasi subat tani tatna minal muslimati sanisa. Insyaallah. Coba komen siapa yang udah pernah belajar makhraj huruf kayak begitu tuh. Pakai nagom begitu. Tuh. Jadi biar tahu ayah bunda. Baca yang surukum dengan yang syurukum artinya beda. Dan itu termasuk kesalahan fatal. Kalau dalam belajar Al-Quran tuh berubah huruf artinya salah. Apalagi kalau Al-Fatihah, sholatnya batal. Kalau salah. Amman hazal ladhi huwa jundul lakum. Kalau tarik dari ayat
16. Apakah kalian merasa aman kepada Allah, murka Allah yang ada di langit, kalau Allah bikin kalian jungkir balik, ditelan bumi. Bumi bergoncang, kalian pasti ketakutan. Apakah kalian merasa aman dari murka Allah? Kalau Allah kirim angin, berisi bebatuan, badai yang kencang aja menakutkan, pasti kalian bakal tahu bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para pemberi peringatanku. Sudah terlalu banyak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang berani mendustakan peringatanku, mendustakan para utusanku. Sebelum kalian tuh udah banyak banget. Dan apakah kalian tidak mikir bagaimana murkaku pada kaum-kaum terdahulu? Coba lihat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya makhluk yang sanggup. Itu langit, burung berterbangan saja bisa mengepakkan dan menutup sayap mereka. Yang membuat melayang itu bukannya burung, tapi Allah yang mengizinkan. Karena Allah Maha memandang segala sesuatu. Terus, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min duni rahman. Apakah karena kalian sudah banyak bala tentara ya? Atau karena kalian sudah menjadi ormas yang pengikutnya banyak ya? Atau partai politik pemenang pemilu ya? Kalian bisa semena-mena begitu. Karena bala tentara pendukung kalian, pemilih kalian, mau berapa persen, 58% kah, 16% kah, terserah pokoknya. Apakah karena kalian merasa banyak bala tentaranya, pengikutnya, followernya, subscribernya, kalian bisa semena-mena? Ini kafirun. Enggak. Orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang kafir, illa fi ghurur. Mereka cuma tertipu dengan banyaknya jumlah pengikut. Aman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min duni rahman. Pelajaran pertama buat kita ya Bunda, backup kita itu hanya Allah aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau para ulama itu bahkan hilang, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi illallah. Hasbi rabbi jalallah. Cukup untukku. Kehadiran Rabbku aja udah cukup. Karena Allah yang Maha Agung. Ma fi qalbi illallah. Nggak ada yang ada dalam hatiku kecuali Allah aja. Kalau Rabbku sudah bersamaku, udah amat. Lebih dari cukup. Jadi pelajaran buat orang beriman, backup tuh udah nggak ada lain, Allah aja udah backup. Kalau ada backup selain Allah, ntar ketipu, ya udah. Contoh, ngerasa aman karena kebunnya luas, buahnya banyak. Dalam surah Al-Kahfi, surat Al-Qalam kita udah belajar. Habis. Karena ngerasa aman, kebunnya, asetnya luas, buahnya banyak. Banyak yang kiai, pemilik pesantren, gurur, ketipu. Santrinya banyak ribuan. Entar habis. Banyak tuh. Dalam hidup saya ada berapa kali dapatin. Habis. Ngerasa punya. Demikian juga kita belajar surat Al-Lahab, kita belajar surat Al-Ma'un, kita udah belajar dalam surat Al-Alaq, kita belajar dalam surat Al-Mudathir. Mereka orang-orang kafir, punya segala-gala, hilang tuh.
Aman hadza alladhi wa jundul lakum yansurukum min duni rahman. Jadi nggak usah terlalu senang kalau punya follower banyak. Kalau punya subscriber banyak, nggak usah terlalu jumawa. Boleh jadi followernya, subscribernya banyak, yang muja-muja. Begitu gelincir dikit, followernya juga sama subscribernya yang menghina-hina. Jadi followers sekaligus jadi haters. Sakit jiwa karena komennya follower. Ada nggak? Ya, mulai sejak pandemi itu banyak tuh. Yang tiba-tiba punya jutaan follower, baru kegelincir dikit, dihina-hina, stres. Nggak usah seneng sama banyaknya bala tentara. Karena boleh jadi bala tentaranya yang mengkudeta banyak tuh. Yang menggantikannya, mengkudetanya banyak. Malah orang-orang setianya sendiri. Nah itu kalau tawakal sama dunia atau tawakal sama makhluk, sia-sia. Maka pelajaran buat orang yang beriman, tawakalnya sama Allah aja. Dan pelajaran kedua, ya bunda, biasanya tentara setan banyak, tentara Allah dikit. Pelajaran kedua, saya ulang nih, sering kali terjadi tentara setan itu banyak, tentara Allah sedikit. Yang kelihatan ya sama mata kita. Kalau yang nggak kelihatan, wah tentara Allah banyak banget. Maksudnya gimana, Usbob? Tentara setan tuh banyak, tentara Allah sedikit. Ibrahim dibakar satu negara tentang Ibrahim. Ngikut sama rezim. Raja yang ngebakar. Ibrahim sendirian doang. Sementara tentaranya setan, hampir semua manusia ikutan semua. Contoh siapa lagi? Musa alaihissalam. Harun alaihissalam. Keduanya alaihi wassalam datang kepada Fir'aun. Datang. Maka itu bala tentaranya Fir'aun ngetawain mereka berdua. Mereka cuma berdua, yang iman cuma sedikit, dikucilkan, dimusuhi, diusir. Salam. Diusir. Banyakan mana yang ikut Fir'aun sama ikut Musa alaihissalam? Banyakan mana? Lebih banyak yang ikutan rezim lah pasti. Karena takut pekerjaannya, takut jabatannya, takut hartanya, takut segala-gala. Tapi sama Allah nggak takut. Mau bukti lagi, Muhammad alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ikut sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikit, yang ikut sama tentara setan jauh lebih banyak. Karena itu ya bunda, pelajaran buat kita ini, jadi jangan pernah takut dengan kebenaran. Kalau kebenaran dari Allah, pegang aja pegang. Meskipun sendirian. Meskipun sedikit temannya. Kenapa? Karena orang tuh kalau kesalahan, dia nyari temannya gampang, banyak. Apalagi kalau mereka yang berkuasa. Maka itu
Jangan sampai ketukar, ayah bunda. Jangan sampai ketukar, lihat barisan. Ya, dalam hidup tuh nggak boleh ketukar, nggak boleh salah. Apalagi ikut-ikutan. Ikut-ikutan, orang pada kesini ngikut itu, tanpa ilmu, tanpa kebenaran. Ntar semuanya masuk ke neraka, kita kagak sadar. Ikutan juga. Jadi jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Jangan tertipu dengan bala tentara. Jangan tertipu sama fasilitas. Jangan tertipu sama backup segala macam. Dan suruh pemimpin Rahman. Pelajaran ketiga ini, pertolongan Allah. Pertolongan Allah tuh, ayah bunda, pasti kejadian. Nanti ayah bunda googling habis ini cari apa saja yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Karena banyak yang nggak tahu kalau lagi punya masalah yang dipikirin cuma makhluk yang menyelamatkannya. Contoh-contoh yang sering banyak salah. Sakit yang di kepala kita dokter itu. Atau sakit rumah sakit. Kalau sakit obat itu yang di kepala kita. Nanti ayah bunda cari apa saja yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Kalau dalam surat Rum, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Oh, rupanya iman itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah apalagi yang bisa apa amalan lain lagi yang bisa mendatangkan pertolongan Allah? Tasbih, tahmid, istighfar mendatangkan pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Ini pertolongan dahsyat banget. Menaklukkan kota Mekah dengan cara yang gampang. Ora'aitan nasa yadkhuluna dinillahi afwaja. Dan kau lihat Muhammad orang-orang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka tasbihlah, tahmidlah dan istighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi ngedatengin pertolongan Allah ada tuh resep-resepnya ya bunda. Jadi yang pertama beriman, yang kedua tasbih, tahmid, takbir, istighfar. Apalagi yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Nanti ayah bunda cari doa orang miskin, yatim, duafa, itu bisa datangin pertolongan Allah. Nanti googling, cari. Supaya apa? Kalau kita lagi sempit, lagi gelap, lagi sedih, lagi ada di titik terendah, tahu, oh cara datangin pertolongan Allah, ini caranya. Seperti tulisannya Teh Dini itu, yang tadi pagi saya komentarin. Habis sungguh saya komentarin. Wadkur kafa ya'in sadzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nida'an khafiyya. Ingat kisah rahmat Rabbmu kepada hambanya yang bernama Zakaria. Idnada rabbahu ketika dia sungguh-sungguh doa kepada Rabbnya. Nida'an khafiyya dengan suara yang lirih, merintih minta sama Allah. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wastala rasu syaiba walam akun bidu'aika rabbi syakiyya. Aku sudah mulai lansia ya Allah.
rambutku semuanya sudah memutih. Tapi aku tidak akan pernah menyerah untuk selalu minta padamu ya Allah. Jadi penantiannya panjang. Wa ini khiftul mawaliya min warai. Dan aku khawatir aku belum tidak punya keturunan. Wa kanat imraati akhirah. Istriku pun juga mandul ya Allah. Jadi hampir impossible. Udah tua, udah ubanan semua, istrinya mandul. Fahabli miladunka waliya. Tapi ya Allah, kata dokter, ilmu medis bilang impossible, berikan ya Allah padaku seorang anak keturunan. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin min ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Maka kemudian dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Ayah Bunda, kalau belajar ilmu bahasa Al-Quran, kalian bakal tahu bahwa doa itu dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, dan Zakaria itu dikasih kemuliaan sama Allah. Allah bicara sama Zakaria. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam. Kami kasih tahu kabar gembira padamu seorang anak. Namanya Yahya yang belum pernah ada sebelumnya. Orang bernama Yahya. Dan yang bisa datangkan pertolongan Allah dalam kisah ini adalah yakin sama doa. Doa sungguh-sungguh yang yakin. Doa dengan suara merintih, lirih. Doa dalam kegelapan malam. Maka bisa datangkan pertolongan Allah. Jadi pelajaran ketiga hari ini, yansurukum min duni rahman. Pertolongan Allah. Banyak orang agak tahu gimana cara ngedatengin pertolongan Allah. Usbah udah kasih tahu caranya nih. Beberapa pagi ini, ayah bunda googling nih. Cari lagi apa aja yang bisa mendatangkan pertolongan Allah yang menurut orang nggak mungkin, bagi Allah gampang. Nanti bakal tahu tuh ketika jangankan orang-orang, diri sendiri aja masih ragu, maka kemudian Allah bilang kepada Zakaria, qala rabbuka kazalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Bagiku itu mudah, remeh mendatangkan pertolongan. Sama seperti nanti ketemu begitu Maryam nggak masuk akal menurut Maryam. Qala kazaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Robmu bilang itu mah gampang. Aku kasih tahu pertolongan. Nah, tinggal kita nih nyiapin landasan. Landasan kira-kira pertolongan Allah itu datangnya ke kita, landasannya pas apa enggak? Karena kata orang sipil, karena orang-orang yang ngerti konstruksi, sebab kalau yang mau lewat mobil biasa mah jalan biasa aspal mah cukup. Ntar kalau yang mau lewat dump truck, nah itu harus dikonkrit, harus punya tulang tuh jalanannya. Kalau yang mau lewat pesawat dengan puluhan ton, ratusan ton, kualitas itunya juga harus beda lagi, Spok. Nih para ayah lebih ngerti dari saya. Maknanya apa? Maknanya, seberapa besar pertolongan Allah yang kalian harapkan, pantesin diri kita jadi landasannya. Imannya, takwanya, tilawah Al-Qur'annya, sedekahnya, amal solehnya, pantesin. Jadi jangan terlalu muluk minta yang aneh-aneh, tapi kitanya nggak benar-benar. Maka itu yang Uspo bilang, cari amalan apa aja yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Ntar kita bakal ngerti, oh iya ini akan datangkan pertolongan Allah. Kitanya udah beriman apa belum?
Ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Kitanya rajin doa apa enggak? Kitanya mendatangkan pertolongan Allah. Semua hal bakal dimudahkan. Tasbih, tahmid, istighfarnya dijalanin apa enggak? Gitu ya Bunda. Inil kafiruna illa fi ghurur. Terakhir, nomor 4, yang mencari selain Allah sia-sia. Semua yang mencari selain Allah sia-sia. Kafir pada Allah. Mau belajar apapun, ilmunya nggak berkah. Kafir pada Allah, berapapun perusahaannya, berapapun saldonya, nggak. Ma'agnahu maluhu wa makasab disebut sama Allah. Hartanya dan semua usahanya nggak bakal cukup. Dan dalam surat Al-Kahfi di ujung, kita sudah tahu tuh, bahwa orang-orang yang paling merugi adalah orang yang mengira bahwa amalnya hebat, tapi di hari kiamat nggak ada nilainya, kata Allah. Karena nggak mau beriman pada Allah. Dia kira dia sudah bantu orang banyak, dia kira dia sudah bikin banyak fasilitas, dia kira dia tidak amal soleh, tapi gara-gara berharap selain pada Allah sia-sia. Falanuqimu lahu yaumil qiyamati wazna. Jadi pelajaran nomor 4 hari ini adalah semua yang mencari selain Allah pasti sia-sia. Yang belajar karena pengen detail sia-sia udah pasti. Detailnya dikejar, apa yang diharapin nggak dapat. Bekerja, mengejar jabatan, mengejar harta, aneh. Makin banyak hartanya, makin banyak utangnya. Harusnya sih enggak, menurut perhitungan dia. Kok makin banyak utang? Dan itu banyak terjadi. Nah karenanya ya Bunda, ayo yang ngejar selain Allah pasti sia-sia. Dan ini diwakilkan sama kalimat inil kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang yang kafir itu mereka selalu tertipu. Jadi dahsyatnya ntar hidupnya udah berakhir, nggak tahu mau kemana nasibnya, malah murka Allah dan neraka ujung. Nauzubillah. Semoga Allah rahmati kita semuanya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.